Kisah kegigihan pemuda pertahankan keimanan di hadapan penguasa otoriter. Dulu ada seorang raja kafir tanah Najran, Yaman, yaitu Zunuwas, seorang Yahudi. Nama aslinya adalah Zurah bin Taban Asad al-Himyari. Ia punya seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir itu berusia senja, ia mengatakan kepada raja bahwa ia sudah tua dan meminta agar dikirimkan anak yang akan jadi pewaris ilmu sihirnya. Kemudian sang raja pun memenuhi permintaan penyihir itu. Diutuslah kepadanya seorang anak yang bernama Abdullah ibn Asamir, dan tukang sihir pun mulai mengajarinya. Di tengah perjalanan belajar, anak itu bertemu seorang rahib atau pendeta penyembah Allah Swete yang mengikuti agama Nabi Isa yang bernama Fimiyun. Karena ketakjubannya pada nasihat-nasihat yang disampaikan rahib, anak itu pun duduk dan menyimak nasihat-nasihatnya. Begitu juga hari-hari berikutnya, sepulang dari belajar sihir, ia temui si rahib dan duduk bersamanya. Karena itu ia dipukul si tukang sihir karena keterlambatan mendatanginya. Kejadian itu pun diadukannya kepada rahib. Jika engkau khawatir pada tukang sihir, maka katakan saja bahwa keluargaku menahanku. Sebaliknya, jika engkau khawatir pada keluargamu, maka katakanlah bahwa tukang sihir telah menahanku. Jelas rahib memberikan solusi. Suatu ketika, si anak tiba di suatu tempat dan menjumpai seekor binatang besar, dalam riwayat lain ular besar, yang menghalangi banyak orang yang hendak melalui jalan. Anak itu lalu berkata, pada hari ini saya akan mengetahui, apakah penyihir itu yang lebih baik ataukah rahib itu. Ia pun mengambil sebuah batu kemudian berkata, Ya Allah, apabila rahib itu lebih engkau dicintai daripada tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang itu dapat lewat. Lalu ia lempar binatang tersebut dengan batu dan mati. Kemudian orang-orang pun bisa lewat. Ia pun bergegas mendatangi rahib dan mengabarkan kejadian itu kepadanya. Wahai anakku, saat ini engkau lebih mulia dariku. Keadaanmu sudah sampai pada tingkatan sesuai apa yang aku lihat. Sesungguhnya engkau akan mendapat cobaan, maka jika benar demikian, janganlah menyebut namaku, pesan sang rahib setelah mendengar cerita anak tersebut. Di kemudian hari, anak yang mulai berkembang menjadi pemuda itu dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit kulit baros. Ia juga dapat menyembuhkan banyak orang dari berbagai macam penyakit yang diderita. Berita ini menyebar dan sampailah ke telinga sahabat dekat raja yang telah lama buta. Ia pun mendatangi pemuda tersebut dengan membawa banyak hadiah. Ia berkata pada pemuda tersebut, ini semua bisa jadi milikmu asalkan engkau dapat menyembuhkanku. Aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun. Yang mampu menyembuhkan hanyalah Allah. Jika engkau mau beriman pada Allah, aku akan berdoa kepadanya agar engkau bisa disembuhkan, timpal anak tersebut. Sahabat raja yang buta itu lalu beriman kepada Allah, dan akhirnya diberi kesembuhan. Lalu ia kemudian mendatangi raja dan duduk seperti biasanya. Raja pun bertanya heran kepadanya, siapa yang menyembuhkan penglihatanmu? Robku, jawabnya. Raja pun kaget, apa engkau punya Rab Tuhan, selain aku? Robku dan Rabmu itu sama yaitu Allah, tandasnya. Raja itu pun menindaknya dan terus menyiksanya sampai ditunjukkan kepada pemuda tadi. Setelah kedatangannya, raja berkata, wahai anakku, telah sampai kepadaku berita mengenai sihirmu yang bisa menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit, serta engkau dapat melakukan ini dan itu. Sesungguhnya aku tidaklah dapat menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan adalah Allah, jawabnya. Mendengar hal itu, lalu raja juga menindaknya dan terus-menerus menyiksanya, sampai ia ditunjukkan kepada pendeta yang menjadi gurunya. Setelah didatangkan pendeta, raja pun memerintahkan kepadanya, kembalilah pada ajaranmu. Pendeta itu pun menolaknya. Lantas didatangkanlah gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya, lalu dibelah, dan terjatuhlah belahan kepalanya. Setelah itu sahabat dekat raja didatangkan pula. Ia pun diperintahkan hal yang sama dengan pendeta, kembalilah pada ajaranmu. Ia pun enggan. Lantas ia pun diperlakukan sebagaimana rahib itu. Setelah keduanya mati, kemudian tiba giliran pemuda yang didatangkan. Ia pun diperintahkan dengan hal yang sama, kembalikan pada ajaranmu. Dengan tegas ia tetap menolaknya. Lalu pemuda itu diserahkan kepada pasukan raja. Raja berkata, pergilah kalian bersama pemuda ini ke gunung ini. Lalu dakilah gunung tersebut bersamanya. Jika kalian telah sampai di puncaknya, lalu ia mau kembali pada ajarannya, maka bebaskan dia, jika tidak, lemparkanlah ia dari gunung tersebut. Pasukan Raja kemudian pergi bersama pemuda mendaki gunung. Pemuda ini kemudian berdoa, Ya Allah, hindarkanlah aku dari tindakan mereka dengan kehendakmu. Tiba-tiba gunung berguncang keras dan semua pasukan raja akhirnya jatuh. Pemuda itu lalu kembali menuju raja. Ketika sampai, raja berkata pada pemuda, apa yang dilakukan teman-temanmu tadi? Pemuda tersebut menjawab,
Allah Ta'ala telah menyelamatkan aku dari tindakan mereka. Pemuda ini kemudian dibawa lagi bersama pasukan raja. Raja memerintahkan kepada pasukannya, pergilah kalian bersama pemuda ini dalam sebuah sampan menuju tengah lautan. Jika ia mau kembali pada ajarannya, maka bebaskan. Jika tidak, maka tenggelamkanlah dia. Mereka pun lantas pergi mengendarai sampan bersama pemuda ini. Pemuda ini pun kemudian berdoa, "Ya Allah, hindarkanlah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu." Tiba-tiba sampan terbalik dan pasukan raja tenggelam. Pemuda itu kemudian kembali berjalan mendatangi raja. Ia pun berkata pada pemuda itu, "Apa yang dilakukan teman-temanmu tadi?" "Allah Ta'ala telah mencegahku dari tindakan mereka," jawabnya. Pemuda itu berkata kepada raja, "Engkau tidak akan dapat membunuhku sampai engkau memenuhi syaratku." Raja pun bertanya, "Apa syaratnya?" Pemuda itu pun menjelaskan, "Kumpulkanlah rakyatmu di suatu bukit. Lalu saliblah aku di atas sebuah pelepah. Kemudian ambillah anak panah dari tempat panahku. Lalu ucapkan, Bismillah Rabbil Gulam, yang artinya, dengan menyebut nama Allah Tuhan dari pemuda ini. Lalu panahlah aku, engkau pasti akan dapat membunuhku." Rakyat kemudian dikumpulkan di suatu bukit. Pemuda itu disalib di pelepah pohon. Raja mengambil anak panah dari tempat panahnya dan diletakkan di busur. Setelah itu, ia mengucapkan, Bismillah Rabbil Gulam. Anak panah pun meluncur mengenai pelipisnya. Secara refleks pemuda tersebut memegang pelipisnya tempat anak panah tersebut menancap, kemudian mati. Rakyat yang kebetulan berkumpul di situ lalu berkata, "Kami beriman kepada Tuhan pemuda tersebut. Kami beriman kepada Tuhan pemuda tersebut. Kami beriman kepada Tuhan pemuda tersebut." Saat kemudian raja datang, ada yang bertanya, "Apa yang selama ini engkau khawatirkan? Sepertinya benar-benar telah terjadi, rakyatmu saat ini telah beriman pada Tuhan pemuda itu." Kemudian raja memerintah untuk membuat parit di jalanan dan dinyalakan api di dalamnya. Raja berkata, "Siapa yang tidak mau kembali pada ajarannya, maka lemparkanlah dia ke dalamnya atau masuklah ke dalamnya." Mereka pun melakukannya, sampailah pada giliran wanita Yan Ge mengendong bayinya. Wanita ini pun begitu tidak berani maju ketika akan masuk ke dalamnya. "Wahai ibu, bersabarlah karena engkau di atas kebenaran," kata bayi tersebut. Kemudian ia pun menceburkan diri di parit yang dipenuhi kobaran api yang menyala-nyala.